Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ad. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Ar-Raudhah li Tahfidzil Quran, murabbi ruhina Kiai Haji Abdul Wahid bin Kiai Haji Abdul Khaliq beserta segenap keluarga besarnya yang kami hormati dan kami ta'zimi, dan juga yang kami hormati para asatid wal asatidah dan juga para alumni serta para hadirin sekalian, khususnya wali santri yang kami hormati. Pertama-tama, tiada untayan kata yang patut kita haturkan melainkan untayan kata rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin, terhatur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini bertepatan di halaman pondok pesantren Ar-Raudhah li Tahfidzil Quran kita dapat bermuajahah dalam rangka acara Haflatul Imtihan wal Ikhtibar yang ke-36 di Pondok Pesantren Ar-Raudhah li Tahfidzil Quran dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat beriring salam terhatur keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi penerang kegelapan bagi semua insan dengan suatu risalahnya, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang berbahagia, maka untuk menyingkat waktu, kami sebagai wakil wali kelas 4 dan kelas 5 ibtidaiyah, anak didik kami akan menampilkan syiar tentang lahirnya manusia mulia yang akan dipimpin oleh Adinda Nur Azizah, putri dari Bapak Sarudi dan Ibu Muslimah, alamat Dusun Mangkajeng, Palengkian, Kedungdung, Sampang. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat-saat ia datang, aras terasa berguncang, suasana nampak riang, kursi pun semakin tenang. Gemuruh malaikat datang, tahlil tahmid berkumandang, istighfar mohon ampunan untuk Nabi akhir zaman. Ibunda Siti Aminah mengandung
Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya kisah penciptaan Rasulullah yang akan dibacakan oleh Adinda Wilda Amelia, putri dari Bapak almarhum Abdurrahman dan Ibu Mariatun, alamat Dusun Kacadur, Daleman Kedungdung Sapang. Dengan Adinda Dwi Nur Khotimatul Jannah, putri dari Bapak Haji Samsul dan Ibu Haja Samawiyah, alamat Dusun Mangkajeng, Palengkian Kedungdung Sampang. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pencipta Rasulullah dimulai jauh sebelum alam semesta terbentuk. Dengan hadirnya Nur Muhammad, sebuah cahaya yang diyakini berasal dari pencerahan ilahi. Nabi Muhammad adalah ciptaan pertama dari Nur Allah. Kemudian Nur Muhammad ini berpindah dari satu sulbi ke sulbi mulia lainnya, hingga akhirnya tiba saatnya ia bersemayam dalam rahim Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Masa kehamilan Sayyidah Aminah dipenuhi keajaiban kota Mekah yang tandus setelah bertahun-tahun dilanda kemarau. Mendadak menjadi subur dan hujan pun turun. Ini adalah pertandaan akan datangnya keberkahan besar. Kabar tentang akannya datang keberkahan besar. Lahir seorang nabi akhir zaman telah sampai ke telinga para pendeta dan ahli sihir. Namun sejak Sayyidah Aminah mulai mengandung, seluruh pintu langit dijaga ketat oleh para malaikat bersenjata panah berapi menghalangi upaya jin untuk mencuri kabar dari alam gaib. Yang lebih luar biasa, Sayyidah Aminah tidak merasakan sakit atau kesulitan sedikit pun. Tidak seperti lazimnya wanita hamil menjelang detik-detik kelahiran, alam semesta seolah ikut bersuka cita menyambut kedatangnya sang kekasih Allah. Aris pun berguncang, kursi Allah bertambah wibawa dan tenang. Langit dipenuhi jutaan cahaya yang memancar terang, dan di seluruh penjuru langit terdengar gemuruh malaikat berzikir, memuji kebesaran ilahi atas peristiwa agung ini. Pada saat yang telah ditentukan Allah, lahirlah Nabi Muhammad dalam keadaan yang penuh kemuliaan. Beliau lahir dalam posisi sujud, wajah beliau bersinar sempurna, laksana purnama di malam hari. Beliau sudah dalam keadaan berkaitan, mata beliau sudah indar bercela, dan tali pusarnya telah bersih terpotong. Semua berkat kuasa kodrat ilahi. Dalam momen sakral ini, Sayyidah Hawa, Hajar, Asiyah, Maryam ditemani oleh bidadari-bidadari surga turun hadir menyaksikan kelahiran agung tersebut. Ibunda Abdurrahman bin Auf Safiyah yang turut menyambut kelahiran beliau berkisah bahwa ia menyaksikan cahaya yang berderang yang menerangi timur dan barat, hingga ia dapat melihat sebagian gedung-gedung Rohmawi dari Mekah. Malam kelahiran beliau juga dihiasi berbagai peristiwa ganjil yang luar biasa. Retaknya istana kerajaan Persia, banjir badan yang melanda lembah Samawa di gurun Sahara yang sebelumnya kering koronta, serta cahaya terang berderang yang menyelimuti kota Mekah dan sekitarnya. Sesaat setelah dilahirkan, Nabi Muhammad meletakkan kedua tangannya ke bumi seraya mengadahkan wajah ke arah langit yang tinggi, sebuah isyarat akan ketinggian kedudukan dan keluhuran budi beliau di mata Allah dan seluruh makhluk.
Yang 28. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, kisah benderangnya alam menyambut lahirnya manusia mulia yang akan dibacakan oleh Adinda Afifah Zahra Rahbawati, putri dari Bapak Zainuddin dan Ibu Rohah, alamat Petukangan Tengah, Ampel, Semampir, Surabaya. Dengan Adinda Faza Ilya Musdalifah, putri dari Bapak Hardi dan Ibu Supia, alamat Dusun Bates, Daleman, Kedungdung, Sampang. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadihil inayati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan berkhitan dengan tangan inayah atau pertolongan Allah. Mahkulan bikuhlil hidayati, bercelak mata dengan celak hidayah. Fa asyraqa bi bahaihi fadha, padang sahara bersinar dengan keelokannya. Wa tala'la'al kaunu min nurihi wa adha, alam cemerlang dan bercahaya karena nurnya. Wa dakhala fi aqdi bi'atihi man baqiya minal khalaiki kama dakhala fiha man madha, masuklah ke dalam akad baiat atau janji Nabi makhluk-makhluk yang tertinggal sebagaimana orang-orang terdahulu. Awwalu fadilatil mu'jizati mi khumudina rifarisa wa sukutis syurfati, mukjizat pertama adalah padamnya api sesembahan di negeri Persia dan runtuhnya bangunan-bangunan rumah tinggi. Wa rumiyatis syayatinu minas samai bisyuhubil muhriqati, setan dilempari dari langit dengan bintang-bintang yang membakar. Wa raja'a kullu jabbarin minal jinni wa huwa bi sawlati saltanatihi dhalilun khadi'un, jin yang kuat lagi perkasa menguasai kerajaan berubah menjadi hina dan tunduk. Lima ta'allaqa min sanahun nurus sati'u, ketika cemerlang cahaya Nabi yang menerangi. Wa asyraqa min bahai iddiya'ul lami'u, nur keelokan Nabi bersinar menerangi segenap penjuru. Hatta urida 'alal maradi'i, sehingga Nabi diserahkan kepada wanita-wanita yang menyusui. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qila man yakfulu hadhihi durratal yatimata, dikatakan, siapakah yang ingin memelihara anak yatim Mbak Intan ini? Allati la tujadu laha qimatun, yang tak ada bandingan harganya. Qalatit tuyuru nahnu nakfuluhu wa nagtinamu himmatahul azimata, burung-burung menjawab, kami yang akan memeliharanya dan kami beruntung terhadap cita-citanya yang besar. Qalatil wuhushu nahnu awla bidzalika likainana la syaraqahu wa nagdimahu, binatang-binatang liar pun menjawab, kami lebih berhak memeliharanya agar kami peroleh kemuliaan dan keagungannya. Qila ya ma'syarul umamiskunu fa innallaha qad hakamu fi sabiki hikmatihi al-qadimata. Setelah itu dikatakan, wahai sekian umat, diamlah kalian. Sesungguhnya Allah telah memutuskan ke dalam ilmu hikmahnya yang qadim. Bi anna nabiyahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yakunu radi'an
lihalimatal halimati, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipelihara dan disusukan kepada Siti Halimah yang berhati sabar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya alunan salawat Nabi yang akan dilantunkan oleh Adinda Aulia Izzatun Nisa, putri dari Bapak Andik Nur Cahyo dan Ibu Rusmiati Ningsih, alamat Bulak Banteng Wetan Patriot, Kenjeran, Surabaya. Kepadanya kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad. Wulidal musharraf fi rabi'il awwali wal qalbu والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي يا نفس نلت المنى فاستبشري وتلا يا نفس نلت المنى فاستبشري وتلا هذا الحبيب وهذا ختم رسلي هذا الحبيب وهذا ختم رسلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي
وعلى آله وصحبه. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya puisi kerinduan umat yang akan dibacakan oleh Adinda Elsa Faidatul Muhlisi, putri dari Bapak Muhlis dan Ibu Mahbubah, alamat Dusun Kacadur, Daleman Kedungdung, Sampang. Untukmu 1400 tahun yang lalu, ya Rasulullah, aku tak hidup di zamanmu, tapi aku ingin hidup dalam cintamu. Jika kelak kau memanggil ummati, 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 izinkan aku berada di antara yang menjawab, inni min ummati. Aku ingin dikenal bukan karena amal, tapi karena rindu yang tak pernah padam. Untukmu 1400 tahun yang lalu, dariku yang berharap termasuk dalam umatmu. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yaitu jenis penderitaan yang dialami Rasulullah yang akan dikisahkan oleh Adinda Siti Aisyah, putri dari Bapak Urip Sudiarto dan Ibu Sukimah, alamat Dusun Kacadur, Daleman Kedungdung, Sampang, dengan Adinda Nabila Hasna Ardila, putri dari Bapak Madhaman dan Ibu Umayyah, alamat Dusun Kacadur, Daleman Kedungdung, Sampang. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan semua jenis penderitaan yang dialami umatnya. Namun tidak semua umatnya mampu menghadapi dan merasakan penderitaan beliau. Di usia beliau yang masih 6 tahun, Rasulullah menjadi yatim piatu. Ayah beliau wafat saat Rasulullah masih dalam kandungan, dan ibunda beliau wafat di pangkuan Rasulullah sewaktu perjalanan pulang dari Madinah pada usia beliau 6 tahun. Rasulullah memiliki 7 orang anak, dan ke-6 anaknya meninggal pada saat beliau masih hidup. Rasulullah mengalami masa sedih setelah pamannya yang selalu melindungi dakwah beliau wafat. Tak selang lama istri tercintanya Sayyidah Khadijah juga wafat. Rasulullah pernah dilempari isi perut domba oleh Utbah ketika beliau sedang sujud. Saking banyaknya kotoran itu, hingga baginda Nabi tak dapat mengangkat kepalanya dari sujud saat itu. Tidak ada sahabat yang berani menolong karena berada di tengah kekejaman kaum kafir Quraisy. Saat itu Fatimah langsung datang dan mengangkat kotoran tersebut dari tengkuk Rasulullah. Rasulullah kerap mengalami kesulitan harta. Beliau bahkan sering mengikat perutnya dengan kerikit untuk menahan lapar. Hal ini diketahui sahabat setelah mendengar jeritan dari gesekan kerikit dengan perut kempis beliau. Rasulullah mengimami salat. Rasulullah juga pernah pulang ke rumah dengan wajah penuh dengan debu disebabkan salah satu orang kafir Quraisy yang menabur debu ke wajah Rasulullah. Fatimah segera membersihkan wajah beliau dengan uraian air mata. Rasulullah tak mempermasalahkan diri beliau, namun tangis yang keluar dari Fatimah membuat beliau begitu pilu. Rasulullah pernah
Rasulullah pernah dicekik dengan selendang ketika beliau sedang salat hingga Abu Bakar datang menolong. Rasulullah pernah diserang dan dikejar oleh orang-orang Taif. Di sepanjang jalan tak henti-hentinya mereka memaki dan melempari Rasulullah dengan berbagai benda yang mereka temukan hingga kaki beliau terluka dan berdarah. Seberat apapun masalah yang kalian hadapi, Rasulullah sudah pernah merasakannya. Bahkan beliau pernah berkata, jika kalian bersedih dan menderita, ingatlah penderitaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ketika Al-Kautsar menggantikan luka kisah cinta Rasulullah kepada umatnya, yang akan dibacakan oleh Adinda Nadia Novianti Ahmad, putri dari Bapak Batingwara dan Ibu Ana Maria, alamat Dusun Bates, Daleman Kedungdung Sampang. Dengan Adinda Putri Suci Ramadhani, putri dari Bapak Idi dan Ibu Sofiatun, alamat Dusun Manggajeng, Palengkian Kedungdung Sampang. Dengan Adinda Putri Apriliani, putri dari Bapak Abdul Wahid SE dan Ibu Sumiati, alamat Dusun Lembung, Bapele Robatal Sampang. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Al-Kautsar menggantikan luka kisah cinta Rasulullah kepada umatnya. Ibrahim, nama yang agung untuk bayi yang mungil, putra yang dinanti Rasulullah, dan ketika akhirnya lahir, beliau menyambutnya dengan ciuman, pelukan dan harapan. Namun tak lama Ibrahim jatuh sakit, tubuhnya lemah, nafasnya sesak, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendongnya, menatap wajah yang sangat dicintainya sambil air matanya menetes. Mata ini menangis, hati ini bersedih. Namun kami tidak mengucapkan selain yang diridhoi oleh Allah. Wahai Ibrahim, kami sangat bersedih karena kepergianmu. Ia menjadi sunyi ketika Ibrahim kembali ke langit. Rasulullah menangis bukan karena tidak ridha, tapi karena cinta seorang ayah yang tak pernah melihat anaknya tumbuh besar. Namun kesedihan itu tidak berhenti di situ. Dari kejauhan ejekan kaum musyrikin terdengar mereka menyebut beliau Abtar terputus, keturunan seolah ingin menorehkan garam di luka yang baru saja menganga sehari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyaris tak berbicara pada siapapun. Para sahabat Nabi tak berani mendekat. Mereka tahu ini bukan sekadar kehilangan seorang anak, ini luka yang merobek hati seorang ayah sekaligus utusan Allah. Di tengah kesedihan yang begitu dalam, langit tiba-tiba membawa cahaya. Suara Jibril alaihissalam memenuhi ruang hati Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu
ialah yang terputus. Allah memberi kabar agung sebuah anugerah telaga yang luas, jernih dan abadi, yang kelak akan menjadi tempat beliau memberi minum, menenangkan dan menyelamatkan umatnya di hari yang paling genting. Air mata duka itu perlahan berubah menjadi senyuman penuh harap, bukan karena kehilangan itu sirna, tetapi karena bukan karena kehilangan itu sirna, tetapi karena janji ini bahwa beliau akan menunggu kita di tepi telaga Al-Kautsar. Air mata itu tetap mengalir, namun kami ada cahaya di baliknya. Beliau tersenyum-senyum yang lahir dari kesadaran bahwa kelak di hari yang penuh penyesalan, beliau akan memanggil satu persatu umatnya ke telaganya, memberi mereka minum, dan dengan izin Allah memberikan syafaat bagi mereka kehilangan yang perih seolah sirna. Berganti dengan cahaya harapan, betapa agungnya engkau wahai Rasulullah. Bahkan di saat hatimu terlukai, engkau tersenyum demi anugerah yang diperuntukkan bagi kami. Engkau memikirkan kami, umatmu di tengah luka terdalammu. Sungguh tak ada kasih yang menandingi kasihmu. Ya Allah, jadikan kami termasuk yang akan minum dari telaga itu, dari tengah Rasulmu tercintai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu surat cinta Syekh Ramadan Said Al-Buti kepada baginda Rasulullah yang akan dibacakan oleh Adinda Risa Hamami, putri dari Bapak Asmad dan Ibu Mufirah, alamat Dusun Kacadur, Daleman Kedungdung Sampang, dengan Adinda Ila Putri Aulia, putri dari Bapak Ilham dan Ibu Halilah, alamat Dusun Kacadur, Daleman Kedungdung Sampang. Kepadanya kami persilakan. Surat cinta dari Syekh Ramadan Said Al-Buti kepada baginda Rasulullah. Sayyidi Rasulullah, kami meriwayatkan bahwa engkau pernah bersabda, beruntung bagi yang beriman padaku dan pernah melihatku. Dan beruntung, sungguh beruntung bagi orang yang tidak pernah melihatku, namun ia beriman padaku. Kami juga meriwayatkan hadis yang sahih bahwa engkau pernah bersabda pada hari engkau memberi salam pada para ahli kubur baki. Aku sangat ingin andai aku bisa melihat saudara-saudara kami. Inilah kami wahai Rasulullah, saudara-saudaramu yang telah beriman padamu. Kami balas surat rindumu dengan surat rindu kami. Sungguh kerinduan padamu telah menguasai kami, sebagaimana yang Anda rasakan pelipur lara kami ialah jika hari perjumpaan denganmu tiba. Setelah kami tutup usia dengan penuh kebahagiaan dan membahagiakan yang Allah karuniakan pada kami. Setiap kali keberuntungan memberi kesempatan pada kami untuk bisa berdiri di hadapan pusaramu yang suci. Kami kirimkan salam yang bergelora api cinta padamu. Kami bicara padamu dari balik pagar zaman. Berabad-abad yang terbentang antara kita
Namun kami yakin pasti Allah memperdengarkanmu salam dan munajat kami. Sebagaimana Allah memperdengarkan salam yang kami sampaikan padamu dalam salat kami. Adapun harapan besar kami yang tak akan pernah layu dalam jiwa-jiwa kami, harapan itu ialah bisa berjumpa denganmu di telagamu. Saat engkau menyambut para sahabatmu yang engkau kenali, mereka pun pernah melihatmu. Begitu juga saudara-saudaramu yang selama ini engkau rindukan dan Anda belum pernah melihat mereka. Saudara-saudaramu yang dikuasai oleh kerinduan padamu, engkau sambut mereka semua berseri-seri, tersenyum dan tampan. Dan pada saat itu Allah telah berikan kami karunia untuk bisa masuk dalam naungan syafaat-Mu yang agung, yang akan meruntuhkan dosa-dosa berat yang kami pikul dan besarnya kekurangan amal kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yaitu puisi agungnya cinta Rasul kepada umatnya yang akan diperagakan oleh Adinda Salwa Daniatus Rohmah, putri dari Bapak Haryanto dan Ibu Subaidah, alamat Dusun Kacadur, Teleman Kedungdung Sampang. Kepadanya kami persilakan. Cinta adalah ketika pada akhir hayatnya yang keluar dari mulutnya, ummati, ummati, ummati. Cinta adalah ketika beliau meringkuk karena lapar, perutnya menipis dan ada batu yang mengganjal di perutnya. Beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah laparku di dunia untuk ampunan umatku di akhirat. Jadikanlah laparku sebagai penebus dosa umatku nanti." Cinta adalah ketika di akhir hayatnya beliau berkata, "Sungguh sakit sakaratul maut ini. Ya Allah, umatku tidak akan kuat, biar aku saja." Cinta adalah ketika beliau meminta syafaat untuk menyelamatkan umatnya yang hendak dimasukkan ke dalam api neraka. Terima kasih kami sampaikan. Dan untuk yang terakhir, penjelasan nasib pecinta sholawat yang akan dibacakan oleh Adinda Muslihah, putri dari Bapak Umar Faruk dan Ibu Misnati, alamat Dusun Kacadur, Teleman Kedungdung Sampang. Nasib pecinta sholawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulihat seorang dari umatku berjalan di atas sirat, kadang merangkak-rangkak bergelantungan. Kemudian datanglah sholawat yang diucapkannya dahulu ketika hidup di dunia, lalu membangunkannya hingga dapat berdiri dan berjalan dengan kakinya. Lalu ia diselamatkan oleh sholawatnya." Hadis riwayat Abu Musa Al-Madini dalam At-Tarhib wa At-Tarhib, hadis Hasan Jiddan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uliqa wal khatili lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya salawat al-fatih kami sebagai pembawa acara kelas 4 dan kelas 5 Ibtidaiyah bagian putri, mohon undur diri dari hadapan para hadirin sekalian. Dan manakala ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf dengan samudra maaf. Akhir kata, wa akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penampilan dari kelas 4 dan kelas 5 Ibtidaiyah bagian putra yang dikemas dengan drama yang disutradarai langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Noval Ridho. Kepadanya kami persilakan. Baik, untuk menyingkat waktu, kami akan bacakan susunan peran. Muhammad Hamdan Ali Zulkarnain berperan sebagai Kiai Hasim, pengasuh pondok penuh wibawa. Haidar Putrasani berperan sebagai Ustadz Anwar, guru muda bijak sering jadi penengah. Muhammad Amar Fakni berperan sebagai Ridho, santri rajin, sabar dan teladan. Muhammad Zainul Alim berperan sebagai Ilham, santri pintar tapi kadang sombong. Rizky Handayani berperan sebagai Bahrul, santri malas dan suka tidur. Muhammad Fahri berperan sebagai santri humoris pintar ngejokes. Sahrul Umam berperan sebagai Ja'far, santri miskin tapi semangat. Muhammad Fadil Makmun berperan sebagai Aziz, santri perantau sering rindu orang tua. Andre Maulana berperan sebagai Rahman, santri disiplin keras aturan. Junaidi berperan sebagai Yusuf, santri pendiam, bijak, sering menasihati. Dan Mubasir berperan sebagai Hakim, ketua kamar, bertanggung jawab. Muhammad Safi berperan sebagai Dul Kopet, berperan sebagai pemain layangan handal. Muhammad Rafi Sofyan berperan sebagai Dul Mukid. Ya, inilah para wajah-wajah santri putra kelas 4 dan kelas 5 Ibtidaiyah yang akan menampilkan drama Santri Sang Penopang Masa Depan. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Tuh, cek ngantuk kah? Pola cek teh denger ya. Di mau berdarah kena? Cak mon baharul selain mutlak pasti dung ke TV tak rokaruan. Bulan ni kapan panata apa kena? Cek ngantuk kah? Ada pada India ya, muncul leleng ke dia. Cilin je chơi lah je, pada selama. Kiring aki. Cara ko fundato. Mai kana angko soka kiriya penerus ulama
Maya pas semangat. Wuh, atunging tulo tu kapo. Lenang nang di pagena. Assalamualaikum. Napa sih gelak kok kena? Ya, amot tilatan. Yang berasa apa? Saya nggak kena. Dati santre panikah, kotu istiqomah. Badai pontuk panikah, tak gempang. Artinya kotu sabar. Ngiding. Makugen tak ngiding. Coba tak ngiding ro, orang keben racung. Kau pengen aja. Jalan kok kita sakalo ya. Ke jami'an deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka nak mulai boy. Ya Ustaz mulai, mai mulai. Miu. Dua per ya, tak neneng boy. Ngucap apa cung? Santa peling-peling nanya aja misu tu kake. Ah. Tu mani. Apa yang pelan minta ilmu nyiruan awak Jadi dua. ngucap cung. Mulai kape. Nah. Pola cok tadi nggak boleh re nyaman. Bola king ngocol la jangan. Maikit, ocol kit. Aduh, mati lengkit. Yakit patah kit. Aduh, mak potong. Mi mapotong cong. Seporan aja. Kantezia. Citung dia. Buh, saper ya? Ku tak bahrul ya. Pahla ku na tedung malolo. Jaga. Kaki arah apa mi nangis cong? Tala jangan mapotong bi mukit. Tulat leta amain la jangan malolo. Hei kawan, kakek tak terunin dengko ya. Engkau lafal 5 jus bos, kakek kapire bila. Makan diin mo kita di tengkar dia padban kapung kan gua tidak ku nanna. Apu, kakek mak kunto manglo to. Cia tibin make kun penter manglo do nakunan na. Tina tau sabang masombong ke ngai ilmu ria mana. Ucap apa cong? Arya pole. Pakuro taon manglo
tak curacur. Ya biasa kena jutina seporan ya. Ya wajar. Manusia bukan nabi boy. Mun tak terima atau karma yang kebebe. Iya kak fale majus cong. Pada bente dong fale majus kiyam. So tedung te cu jana. Kalian lo kalian kena. Assalamualaikum. Salam. Ngapa sih gelaku kena? Yani kata tepangan bejing. Apa jeng apa? Bejing ketap. Oh bagus bagus. Masuk kapir ya. Punten tat. Siapa sih tak masuk? Aziz. Ada apa? Cepon tak pernah tat peleman nah. Koni. Hakim. Masuk Mister Waro. Enggak mau gerang kamu. Aziz, ada apa gak keco? Kula kerang kamu tat. Atau cak kun mantu oleh seminggu je lah kerong. Baca kita apa baik? Ara apa kak kilo? Enggak kerang kamu. Pastra mulia. Kok pada kerong lo, kena je aja. Bila lebih kerong ke pesen, tak lebih kirim. Kading aki. Malahan, saya nga sampian pagkapi panikah, saya nga oleh kencaran. Reng sepunah bakun bunga kesampian, saya berjuang nyari ilmu. Ngiding? Yalah acar. Marin pah mole. Acar. Kakek mi ngenjengan tuh. Kalau pusing tata ketuan obang. Cokun cabari kerem letado besen. Buru songku. Jafar, ara apa kak kilo? Engkau todus lo, polan tak lemajar SPP. Dan kadang pesona kiriman lambat. Tenang tong ya, menkunjung sen ngakannya kok sekut kenyang, ngapa sih yang lain ngakan jo? Cilin jo. Kila. Hahaha. Apa kila ngaji ya? Mata ke nangis ya. Dong Jafar, kiting akhirnya. Beni bese se bisa kake mulja. Tapi ilmu ban ahlak. Banyak ulama raja panikodi miskin. Mangkan aja patah semangat. Ngiding. Acar kita apa acar? Kok gitu sah? Kyo bedo goncengan deh. Assalamualaikum. Bismillah. Oh, Ustaz Reja, betul buru. Kalau aja tidak boleh. Cari kana pas karala kote dun dira bular mata nakadin. Rikro tau manglo neneng rah. Kore paya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. May kena salaman kiai.
Korobat pur si kita salaman. Mak tina lah, lele temu kiai. Rul, mate dong Rul. Seporan nak kiai. Lai tahan ken pakun mata cek beran. Saya nggak na rasa sangkajia bisa mapagka ka masa depan kake. Laban rasa sangkajia. Bulat rawa ba kiai nyontuan na. Iya jong. Semoga kakek bi Allah bertati orang yang semulja. Ben ilmu na manfaat. Yala baca kita baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teroba apa? Ini teroba Spiderman ya. Teroba bagus dong, tak mungka kita alam ceracer. Amin lah jangan melolong, tepan potong nangis. Ilo, tabun Rasulullah ruah, sekuspa aku semana syariah, orang siya manfaat ke orang lain. Daya. Apo, yatina sa pora na kanamo ng kotoman sombong. Makatadir sindiran di temorwa. Mareng kening santapleng pelenan nanca kucur. Engkau soporan ki kana polan rati beban ke kaki kapi. Pada makengko. Bismillahirrahmanirrahim. Ajar-ajar mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki kapitan santre. Kenga jong. Kageria harapan bangsa. Cek meker santre kun bisa ngaji. Santre ria jong bisa dadi apa-apa. Atania iya, guru iya, dokter kiai iya, pengusaha iya, dokter iya, bahkan bisa jadi presiden. Asalkan jaga iman dan akhlak ke. Saya nggak nak cek sampai sombong, jaga tengkana. Insya Allah gampang odian. Jong, lagi mangi pelajaran jong. Kalau tak odik menambil tak lah jangan. Tengah lah jagi boleh. Engki. Baca kata apa? Assalamualaikum. Salam. Kita kena macem-macem, badis rajin, badis sengkah, ban badis tedung. Tepak ke Bahrul, lako tedung. Maya bukti aki bahwa santeria bisa sukses dunia akhirat. Kita ya situng ate, situng perjuangan. Apa ke ngak jong ya banca kalau pai. Tengah mun ngakan ruan nasi sepungkus yang kedua ya. Ayo kana. Iya. Kila. Hai. Santri hebat, santri kuat, santri semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi
penampilan dari kelas 4 dan selanjutnya pembagian juara kepada bintang kelas. Kategori kelas 4 dan kelas 5 ibtidaiyah. Kami panggil juara kelas 4 ibtidaiyah. Juara 1 diraih oleh anak yang bernama Muhammad Amar Fakni, putra dari Bapak Syaiful Rahman dan Ibu Ahyatul Islamiyah. Alamat Jalan Trunojoyo 3B, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Juara yang kedua, kelas 4 ibtidaiyah, atas nama Muhammad Syafi'i, putra dari Bapak Khairuddin dan Ibu Fatimah. Alamat Dusun Kajodur, Desa Teleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Juara yang ketiga, kelas 4 ibtidaiyah, diraih oleh anak yang bernama Aulia Izzatun Nisa, putri dari Bapak Andik Nur Cahyo dan pasangan Ibu Rusmiati Ningsih. Alamat Bulak Banteng Wetan Patriot, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kabupaten Surabaya. Kepada semua juarawan dimohon untuk menaiki panggung kehormatan, dan kepada walinya atau yang mewakili dimohon untuk menaiki panggung kehormatan. Dan untuk memberikan hadiah kami mohon kesudiannya kepada wali kelas 4 ibtidaiyah Al-Mukarramah Ustadzah Anis Nur Laili. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan. Beralih kepada juarawan kelas 5 ibtidaiyah, asuhan Al-Mukarram Al-Ustadz Adi Subroto. Juara 1 diraih oleh anak yang bernama Haidar Putra Sani, putra dari Bapak Ahmad Tahir Guntara dan pasangan Ibu Siti Romlah. Alamat Bulak Banteng Patriot, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kabupaten Surabaya. Juara kedua, kelas 5 ibtidaiyah, diraih oleh anak yang bernama Riza Hamami, putri dari Bapak Asmat dan Ibu Mufirah. Alamat Dusun Kajodur, Desa Teleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Juara yang ketiga, kelas 5 ibtidaiyah, diraih oleh anak yang bernama Muhammad Zainul Alim, putra dari Bapak Sahid dan Ibu Sofia. Alamat Dusun Kara Timur, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Kepada semua juarawan dimohon untuk menaiki panggung kehormatan, dan untuk walinya dimohon untuk menaiki panggung kehormatan. Dan mohon kesudiannya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Noval Ridho untuk memberikan hadiah.
kepada Adinda Risa Hamami untuk menaiki panggung kehormatan beserta walinya. Dan dimohon kesudiannya kepada Al-Mukarram Ustadz Noval Ridho untuk memberikan hadiah.